Liburan memang menjadi pelarian yang paling ditunggu-tunggu setelah sekian lama menahan penat. Bayangkan, Anda sudah menyiapkan tiket, menata itinerari, bahkan menyiapkan playlist untuk menemani perjalanan. Namun, ketika tagihan akhir muncul, alih-alih terasa ringan, malah menumpuk seperti gunung es yang tak terlihat di permukaan. Mengapa liburan yang seharusnya murah bisa berubah menjadi beban finansial? Di video kali ini, kita akan menelusuri 7 biaya kecil yang sering terlewatkan, mengurai akar penyebabnya, lalu menyusun kerangka solusi yang dapat Anda terapkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca perjalanan. Simak sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan menantang Anda untuk berbagi pengalaman dan memberitahu cara menghindari jebakan biaya tersembunyi yang paling menggerogoti dompet. Sebelum masuk ke detail, mari kita lihat gambaran umum mengapa banyak traveler beranggapan liburan murah, padahal pada kenyataannya budget mereka meledak. Secara statistik, hampir setengah dari wisatawan Indonesia melaporkan adanya selisih antara perkiraan biaya dan realisasi akhir, dengan selisih rata-rata mencapai 30%. Penyebab utama bukanlah pengeluaran besar yang tak terduga seperti kecelakaan atau kehilangan barang, melainkan serangkaian biaya mikro yang tersembunyi di setiap langkah perjalanan. Biaya transportasi tambahan, biaya akomodasi yang tidak disebutkan di harga kamar, tambahan pada aktivitas wisata, serta biaya konversi mata uang yang menambah beban. Ketiga elemen ini beroperasi secara bersamaan, menumpuk secara kumulatif sehingga total pengeluaran melampaui anggaran yang telah Anda susun. Akar penyebabnya sebenarnya sederhana. Kebanyakan orang merencanakan budget berdasarkan harga, display, yang terlihat di situs pemesanan atau iklan, tanpa menggali detail biaya tambahan yang biasanya tersembunyi di catatan kaki. Penawaran, pemesanan tiket murah, seringkali tidak mencakup biaya bandara, biaya tol, atau surcharge bahan bakar yang dibebankan oleh maskapai. Di sisi akomodasi, harga kamar yang tertera belum termasuk resort fee, biaya tambahan tamu, atau tarif wifi yang seringkali hanya tersedia dengan paket berbayar. Aktivitas wisata pun tidak lepas dari biaya sewa peralatan, panduan wajib, atau tiket masuk tambahan yang jarang disebutkan dalam brosur. Terakhir, konversi mata uang, biaya penarikan tunai di ATM, dan biaya transaksi kartu kredit luar negeri menambah lapisan biaya yang tidak terduga, terutama ketika nilai tukar berubah secara fluktuatif. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 3 lapisan: persiapan intelijen biaya, penempatan buffer strategis, dan monitoring real-time selama perjalanan. Persiapan intelijen biaya berarti Anda melakukan riset mendalam tentang semua potensi biaya tersembunyi sebelum memesan apapun. Penempatan buffer strategis berarti Anda menyisihkan dana cadangan yang dialokasikan khusus untuk biaya mikro, dengan proporsi yang disesuaikan berdasarkan profil perjalanan Anda. Monitoring real-time berarti Anda secara aktif mencatat setiap pengeluaran selama liburan, sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum budget meleset jauh. Langkah pertama dalam persiapan intelijen biaya adalah mengumpulkan data detail dari setiap komponen perjalanan. Mulailah dengan transportasi. Cari tahu apakah maskapai yang Anda pilih mengenakan surcharge bahan bakar, biaya bagasi tambahan, atau biaya layanan bandara. Jika Anda berencana menggunakan transportasi darat, periksa tarif tol di rute yang akan dilalui, serta kemungkinan biaya parkir di bandara atau stasiun. Jangan lupa menambahkan estimasi biaya taksi atau layanan ride-hailing untuk transfer dari dan ke bandara. Seringkali tarif ini jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan, terutama pada jam sibuk atau di daerah wisata populer. Selanjutnya, selidiki akomodasi secara menyeluruh. Baca ulasan tamu sebelumnya untuk mengetahui apakah ada resort fee yang dibebankan setiap malam, biaya tambahan untuk tamu ekstra, atau kebijakan wifi berbayar. Beberapa hotel menawarkan paket all-inclusive yang tampak menggiurkan, namun di baliknya terdapat biaya layanan kamar atau minibar yang dapat menambah beban. Jika Anda memilih penginapan melalui platform daring, pastikan untuk mengklik bagian detail biaya dan menelusuri setiap poin yang mungkin tersembunyi. Setelah mengumpulkan data, langkah kedua adalah menyiapkan buffer strategis. Saya menyarankan alokasi sekitar 15 hingga 20% dari total perkiraan biaya sebagai dana cadangan. Namun, alokasi ini tidak bersifat tetap. Jika Anda merencanakan perjalanan ke destinasi dengan tingkat inflasi mata uang tinggi atau ke negara yang terkenal dengan biaya layanan tambahan, tingkatkan buffer menjadi 25%. Buffer ini harus disimpan dalam bentuk dana yang mudah diakses, misalnya saldo rekening tabungan yang dapat ditransfer ke kartu debit atau e-wallet, sehingga ketika muncul biaya tak terduga, Anda tidak perlu mencari pinjaman atau mengorbankan kebutuhan lain. Penting juga untuk memisahkan dana ini secara mental. Anggaplah itu sebagai asuransi liburan yang hanya boleh dipakai ketika terjadi situasi yang memang tidak dapat dihindari. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah monitoring real-time selama liburan.
Bawalah catatan pengeluaran dalam bentuk aplikasi keuangan yang dapat mencatat setiap transaksi secara otomatis, atau setidaknya sebuah buku catatan kecil. Setiap kali Anda membayar taksi, menginap di hotel, atau menyewa peralatan untuk aktivitas, catat jumlahnya serta sumber biaya, misalnya, tol jor 150.000. Lakukan pencocokan harian dengan anggaran yang telah Anda susun. Jika pada hari ketiga Anda sudah menghabiskan 40% dari total budget padahal baru setengah perjalanan, itu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada titik ini, Anda dapat melakukan penyesuaian, mengurangi frekuensi makan di restoran, beralih ke transportasi umum, atau menunda aktivitas berbayar yang tidak esensial. Dengan kebiasaan ini, Anda tidak hanya menghindari kejutan di akhir, tetapi juga belajar mengendalikan pengeluaran secara proaktif. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan kerangka kerja ini dalam sebuah liburan 3 hari ke Bali, yang merupakan destinasi favorit banyak traveler muda. Pada tahap persiapan intelijen biaya, Anda menemukan bahwa maskapai penerbangan domestik yang dipilih mengenakan surcharge bahan bakar sebesar 5% dari harga tiket, serta biaya bagasi tambahan sebesar 75.000 per kilogram. Anda memutuskan untuk membawa hanya bagasi kabin untuk menghindari biaya tersebut. Selanjutnya, Anda memeriksa rute darat dari Bandara Ngurah Rai ke hotel, menemukan bahwa tol Bali Mandara dikenakan tarif 15.000 per kendaraan, dan parkir bandara berbayar 10.000 per jam. Karena Anda berencana menggunakan taksi, Anda menambahkan estimasi 150.000 untuk transfer bandara hotel, serta 30.000 per kilometer untuk taksi selama 3 hari. Di sisi akomodasi, hotel yang dipilih menawarkan tarif kamar 500.000 per malam, namun ada resort fee 50.000 per malam dan biaya wifi berbayar 30.000 per hari. Untuk aktivitas, Anda berencana menyelam 1 kali, yang memerlukan penyewaan peralatan selam sebesar 250.000 dan panduan wajib sebesar 150.000. Anda juga ingin mengunjungi taman budaya yang mengenakan tiket masuk 75.000 per orang, ditambah biaya guide lokal 50.000. Terakhir, Anda memperkirakan biaya penarikan tunai di ATM Bali sebesar 2% per transaksi, serta biaya transaksi kartu kredit luar negeri sebesar 1,5%. Semua biaya ini dijumlahkan, menghasilkan perkiraan total 4,2 juta untuk 3 hari, dan Anda menambahkan buffer 20% menjadi sekitar 5 juta. Saat berada di Bali, Anda mulai mencatat setiap pengeluaran. Pada hari pertama, Anda membayar taksi bandara hotel sebesar 150.000, lalu menambahkan biaya resort fee dan wifi di hotel. Di restoran, Anda memilih makan di warung lokal yang lebih murah, menghindari biaya restoran wisata yang biasanya lebih tinggi. Pada hari kedua, Anda memutuskan untuk menyewa sepeda motor daripada taksi, yang mengurangi biaya transportasi harian menjadi 30.000 bensin plus 15.000 parkir. Namun, ketika tiba di lokasi penyelaman, Anda menemukan bahwa penyewaan peralatan tidak termasuk masker dan snorkel, yang harus dibeli terpisah seharga 50.000. Karena Anda sudah mencatat semua biaya, Anda segera menyesuaikan anggaran hari ketiga dengan mengurangi 1 kali makan malam di restoran mewah. Pada hari ketiga, Anda memutuskan untuk tidak lagi menggunakan guide lokal di Taman Budaya, melainkan mengikuti audio guide gratis yang tersedia di aplikasi resmi. Akhirnya, total pengeluaran yang tercatat adalah 4,9 juta, masih berada dalam batas buffer yang telah Anda siapkan. Dari contoh di atas, terlihat jelas bagaimana langkah-langkah intelijen biaya, buffer strategis, dan monitoring real-time dapat mencegah terjadinya budget meledak. Namun, tidak semua orang melakukannya dengan tepat. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering muncul dan cara mengoreksinya. Pertama, mengabaikan biaya kecil karena terkesan tidak signifikan. Padahal, jika ada 5 atau 6 biaya kecil yang masing-masing menambah 50.000, totalnya sudah mencapai 300.000, yang cukup besar dalam konteks budget terbatas. Kedua, mengandalkan gratis wifi di hotel tanpa memeriksa kebijakan penggunaan. Banyak hotel menyediakan wifi gratis dengan kecepatan terbatas, dan meminta upgrade ke paket premium jika Anda membutuhkan streaming video. Untuk menghindari kejutan, tanyakan langsung pada resepsionis tentang batasan kuota atau biaya tambahan sebelum check-in. Ketiga, tidak memberitahu bank tentang rencana perjalanan internasional. Akibatnya, kartu kredit atau debit dapat diblokir, memaksa Anda mencari alternatif yang lebih mahal seperti money changer di bandara dengan kurs yang tidak menguntungkan. Langkah pencegahan yang tepat adalah menghubungi bank 1 minggu sebelum keberangkatan, mengaktifkan notifikasi transaksi, dan menanyakan tentang biaya transaksi luar negeri. Keempat, menukar uang di tempat wisata yang menawarkan kurs tinggi. Solusinya adalah menukar sebagian uang di bank atau money changer resmi di kota asal, kemudian menggunakan ATM lokal dengan memperhatikan biaya penarikan dan batas harian. Kelima, tidak menyesuaikan budget ketika terjadi perubahan rencana,
misalnya pembatalan aktivitas atau penambahan kunjungan ke tempat lain. Disinilah monitoring real-time berperan. Ketika Anda mencatat bahwa sebuah aktivitas dibatalkan, alokasikan dana yang tadinya dipakai untuk itu ke kebutuhan lain atau simpan sebagai cadangan tambahan. Setelah liburan selesai, penting untuk melakukan evaluasi hasil agar pembelajaran dapat diterapkan pada perjalanan selanjutnya. Mulailah dengan membandingkan total pengeluaran aktual dengan perkiraan awal yang telah Anda susun. Hitung selisihnya, kemudian identifikasi kategori mana yang paling banyak menyumbang kelebihan atau penghematan. Misalnya, jika biaya transportasi ternyata lebih tinggi karena taksi yang dipilih, Anda dapat merencanakan penggunaan transportasi umum atau menyewa motor di perjalanan berikutnya. Jika biaya akomodasi tetap berada dalam batas, itu menandakan bahwa pilihan hotel sudah tepat. Selanjutnya, tinjau catatan harian Anda, periksa apakah ada transaksi yang tidak terduga atau biaya yang terlewat dalam perencanaan. Jika ada, catat sebagai pelajaran dan tambahkan ke daftar pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada pemesanan berikutnya. Evaluasi juga harus mencakup aspek non-finansial, seperti kenyamanan dan kepuasan aktivitas. Terkadang, menghemat 100.000 pada satu aktivitas dapat berujung pada pengalaman yang kurang memuaskan, sehingga nilai keseluruhan liburan menurun. Oleh karena itu, timbanglah antara efisiensi biaya dan kualitas pengalaman, dan sesuaikan prioritas pada liburan berikutnya. Akhir kata, liburan murah bukanlah sekadar menemukan tiket pesawat terendah atau menginap di hostel paling murah. Ia adalah hasil dari perencanaan yang cermat, pemahaman mendalam tentang biaya tersembunyi, serta disiplin dalam mencatat dan menyesuaikan pengeluaran selama perjalanan. Dengan mengikuti 3 lapisan kerangka kerja, intelijen biaya, buffer strategis, dan monitoring real-time, Anda dapat mengendalikan budget secara efektif, menghindari kejutan di akhir, dan tetap menikmati liburan tanpa rasa bersalah. Saya mengajak Anda untuk menuliskan satu hal paling berharga yang Anda pelajari dari video ini di kolom komentar, serta berbagi pengalaman ketika biaya kecil mengubah rencana liburan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman-teman yang suka traveling, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips praktis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat merencanakan liburan yang cerdas dan tetap bersenang-senang. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.